Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sahabat-sahabat fisika, bertemu lagi kita dalam pembelajaran fisika asik. Kali ini kita akan membahas GGL induksi pada kawat yang memotong medan magnet. GGL itu adalah gaya gerak listrik. Nah, ini di SMP sudah pernah dipelajari. Di mana di sini akan kita membahas medan magnet listrik bisa menghasilkan listrik ataupun beda potensial ya, ataupun tegangan listrik. Nah, dengan demikian ini ada kita bikin sebagai percobaan virtual elektrik yang sangat sederhana. Di mana ini saya sediakan yaitu di sini ini adalah medan magnet ini yang bentuk kali-kali ini medan magnet yang kalau kali biasanya masuk bidang ya kan, masuk ke dalam bidang. Dan ini adalah kawat ataupun penghantar. Kawat penghantar ini adalah resistor atau kita sebutlah beban atau boleh lampu kita bikin ya. Ini dihubungkan dengan kawat-kawat. Tetapi di sini berbeda bahwa kawat yang satu ini bisa bergerak. Ya, bisa bergerak seperti yang kita bahas kemarin, yaitu tentang flux magnet. Sehingga nanti akan terjadi perubahan flux magnet, yaitu luas. Ini kalau gini kita bisa geser nanti. Nah, akibat daripada terjadinya perubahan flux magnet, nah di sini nanti akan terjadi beda potensial atau akan menimbulkan arus listrik. Apabila kawat ini bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Nah, kalau bergerak ke kanan apa yang terjadi? Kemana arah arusnya? Kalau bergerak ke kiri, kemana arah arusnya? Coba perhatikan nanti arah arus yang ada di sini. Oke? Nah, untuk itu coba kita coba. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira begitu dia. Bisa kita coba lagi. Ya, kita coba lagi. Nah, arahnya ke cepat sana, arusnya pada saat ke sini, arusnya ke sini dia. Nah, otomatis bisa kita simpulkan bahwa kenapa pada saat kawat ini bergerak, berarti di sini ada timbul beda potensial ataupun tegangan listrik ataupun arus listrik. Seandainya tadi ini lampu ini akan bergerak dia ya, akan hidup dia. Nah, di sini ada beda potensial timbul akibat adanya perubahan flux magnet ya, flux magnet. Flux magnet itu adalah garis-garis gaya yang menembus suatu bidang. Kan ini kan ada berubah pada saat ini makin besar di sini, makin lebar dia makin kecil, makin lebar makin kecil, sehingga ada perubahan flux magnet. Dengan demikian bagaimana kita cara menghitung GGL induksi atau pertegangan yang terjadi antara kawat ini gitu loh. Ada di sini nanti ada beda potensial dan arusnya itu mengalir dari sini, dari pada saat dia ke atas tadi ke kanan tadi arusnya mengalir ke sini. Ya. Pada saat dia ke kanan dia mengalir ke sini. Dan GGL induksinya adalah seperti ini bahwa ini adalah diturunkan dari gaya kolom ya, dari gaya Lorentz ya, dari gaya Lorentz diturunkan ini, tapi enggak saya turunkan lagi di sini dia. GGL sama dengan B kali L kali V sin theta. B itu adalah induksi magnetik yang ada di sini, L itu adalah panjang kawat ini panjang kawat ini berapa dia panjang kawat yang bergerak ini. Terus V-nya adalah kecepatan kawat itu bergerak. Terus sin delta T-nya ada sin theta-nya adalah yaitu sudut yang dibentuk ya, sudut yang dibentuk antara induksi magnetik dengan arah kecepatannya. Nah, kalau pada saat di sini bagaimana arahnya? Karena langsung memotong berarti 90 derajat dia. Ya, jadi enggak miring dia. Enggak miring memotong arah induksi magnetiknya, langsung tegak lurus. Nah, kalau ini kan agak miring gini dia memotong dia. Kalau arah ke sini dia baru tegak lurus dia, ya. Jadi, nah sekarang bagaimana kita menentukan arah arusnya?
ada yang lebih gampang ya, pakai kaidah tangan kanan kita seperti gini dia. Nah, kalau arah kecepatannya ke sini ya dan arah kecepatannya ke sini, berarti arah arusnya ke atas dengan B-nya menembus bidang. Nih lihat ini ya, B-nya menembus bidang. Nah, kalau kita masukkan tangan kita masuk dia, berarti arah arusnya ke atas, telapak tangan ya. Telapak tangan itu arahnya ke atas dia. Nah, kalau kita balik dia, kalau kecepatannya ke kiri, coba kita balik tangannya pelan-pelan. Nah, berarti kan kecepatannya ke kiri, B-nya kan tetap masuk dia. Tetapi arah arusnya ke bawah dia. Dan perlu diketahui dalam hal ini, setiap gerakan daripada kawat ini selalu berlawanan dengan gaya Lorentz, ya. Misalkan kalau arah kecepatannya ke sana, gaya Lorentz ke sini. Kalau kecepatannya ke kanan, berarti gaya Lorentz-nya ke kiri, selalu berlawanan, ya. Kalau nggak berlawanan, berarti tidak akan timbul arus listrik dia, ya. Selalu berlawanan. Makanya ini kalau pada kita tarik agak berat dia, agak berat. Tapi kalau kita paksa tarik, nah akan timbul arus listrik ataupun beda potensial antara ujung-ujung itu atau dinamakan juga GGL induksi ya, GGL induksi. Nah, terus bagaimana kalau B sama kecepatan saling tegak lurus, berarti otomatis kan sudutnya 90, berarti sini 90 kan 1. Sehingga dengan demikian rumusnya adalah E sama dengan BLP ya. BLP B kali L kali kecepatan. Nah, sebagai penjelasan daripada rumus ini ada ini dia, bahwa E-nya itu adalah gaya gerak listrik atau GGL satuannya volt ya. Terus B itu induksi magnetik, ya udah pasti tahu lah Tesla. Terus I itu panjang kawat satuannya meter, P itu kecepatan kawat bergerak satuannya ampere-s. Terus theta itu adalah sudut yang dibentuk antara B dengan kecepatan, arah kecepatannya. Oke, sebelum lebih paham mari kita bahas contoh soal sebagai berikut ini. Pengantar AB memiliki panjang 25 cm bergerak dengan kecepatan 5 ampere-s dalam medan magnet homogen 40 mT. Jika penghantar dihubungkan dengan hambatan 50 ohm, maka tentukanlah beda potensial ujung-ujung kawat atau GGL. Besar kuat arus yang lewat R, yang lewat hambatan, maksudnya arah arus listrik, gaya Lorentz yang timbul pada kawat tersebut. Oke, kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Nah, pertama diketahuinya adalah L-nya 25 cm, harus kita rubah ke dalam meter, berarti 0,25 cm. Kecepatannya 5 ampere-s, B-nya 40 mili Tesla, kita rubah ke Tesla, berarti jadi 0,04 Tesla. Terus hambatannya yaitu 50 ohm. Terus yang ditanya adalah GGL-nya, I-nya, arah arusnya, dan gaya Lorentz-nya. Oke, kita gambar dulu. Gambarannya seperti kira-kira seperti inilah dia ya. Seperti ini arah kecepatannya ke sana, ini udah pasti arusnya ke atas lah ya. Udah pasti arusnya ke atas lah. Nanti akan kita coba. Oke, kita jawab bersama. Nah, yang pertama yaitu kalau E-nya karena udah pasti ini tegak lurus ya. Udah pasti di tegak lurus. Dengan demikian bahwa langsung kita menggunakan rumus E sama dengan BLP. Berarti langsung 0,04 kali 0,25 kali 5 sama dengan 0,05 volt. Gampang lah kalau itu ya. Terus yang B-nya yaitu berapakah kuat arusnya. Nah, perlu kita ketahui masih berlaku hukum Ohm. Ya, hukum Ohm sama dengan I sama dengan V per R. V per R. Ini kan volt. Nah, ini juga volt juga gitu loh. GGL ini. Berarti boleh kita menggunakan E per R gitu loh maksudnya. Karena volt. Sehingga dengan demikian tinggal masukin 0,05 dibagi 50. 50 R-nya. Berarti arus yang mengalir pada hambatan itu adalah 0,01 ampere atau 1 miliampere ya. 0,001 ampere atau 1 miliampere. Oke, bagaimana kita cara menentukan? Itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Oleh arah kecepatannya ke sana, B-nya masuk, berarti arusnya ke atas. Maka arah arus listrik dari B ke A, gitu dia. Pada arah ke sana ya. Pada saat dia mengarah ke kanan. Tapi kok ke kiri nanti berbalik lagi dia, berbalik arah lagi. Oke, berapakah gaya Lorentz yang dialami oleh kawat tadi? Kawat itu kan mengalami gaya Lorentz, yaitu pakai BIL, BIL, karena sudutnya adalah 0 ya jadinya ya. Oke, kita masukin. Sudutnya 90, sorry ya maaf ya, 0 saya bilang ya. Kita masukin.
B sama dengan 0,04, masukin I-nya 0,01, 0,001 ya. 0,001 kali 0,25, berarti dengan demikian kita gaya Lorentz-nya yaitu 1 kali 10 pangkat min 5 Newton. Oke, tidak susah ya, tidak susah, hanya yang perlu saya jelaskan nanti ininya, menentukan arah-arahnya ini, dan ini kawatnya bisa bergerak, ya itu yang kita. Ini hanya sederhana saja tadi yang Bapak kasih ya, hanya filter elektrik yang sederhana. Oke, dengan demikian di sini ada soal supaya dikerjakan tugas latihan untuk induksi kawat GGL pada induksi GGL pada sebatang kawat ya. Ini dikerjakan dengan rapi, dengan teliti. Apabila kurang mengerti, boleh dilihat lagi ke penjelasan yang sebelumnya yang ada di video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit lagi. Terima kasih.